Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Taib. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir dan duduk dengan rapi sebagaimana diberitahukan oleh Ustadz tadi. Ya. Baik, kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan begitu banyak, ya, begitu banyak pencerahan, begitu banyak manfaat, termasuk manfaat di dalamnya adalah keutamaan-keutamaan daripada bulan setelah bulan Sya'ban, yaitu bulan Ramadan. Yang insya Allah tak lama lagi, kurang lebih beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan tamu Allah tersebut, yaitu Syahrus Siyam, bulan puasa. Taib. Alhamdulillah, hari Senin kita sudah mengambil tentang daurah ataupun bekal Ramadan. Hari Senin untuk ikhwan. Hari Selasa juga kita sudah mengambil bekal Ramadan khusus untuk akhwat. Dan hari ini insya Allah ya akan ada evaluasi atau akan ada kuis, ya, atau akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dan berkenaan tentang apa yang sudah kita pelajari sama-sama 2 hari yang lalu. Nah, hari ini Ustadz ingin melihat sejauh mana, ya, dari kita menguasai materi-materi berkenaan tentang bulan Ramadan. Baik. Sebelumnya Ustadz ingin mengulangi seluruhnya. Ya, ingin mengulangi seluruhnya. Ringkasannya. Ya, ingin meringkas. Ya. Oleh karenanya perhatikan, ya, ketika Ustadz berbicara berarti semuanya menuju ke depan. Tidak ada cubit-cubit, tidak ada senggol-senggol. Tidak ada berbicara selain menunjukkan pandangan pendengaran ke sini. Nah, kalau Ustadz nanti nampak yang berbicara berarti nanti Ustadz duduk, Ustadz suruh dia gantikan Ustadz di sini. Ya. Kalau Ustadz sedang berbicara nanti ada yang ngobrol, berarti Ustadz yang duduk, Ustadz suruh orang itu gantikan Ustadz di sini. Nah, silakan pilih. Ya, kita masuk rekaman. Masuk nanti. Lihat nanti di sini. Bisa dilihat di YouTube siapa yang gantikan Ustadz di sini. Ya. Baik. Na'udu, ya. Kita sudah mengambil dari puasa Ramadan, dari pengertian, dari wajib, dari rukun, dari syarat, dari makruh, dari pembatal, ya. Sampai mustahabnya, sunnahnya, dan sudah dijelaskan. Ustadz mengulangi secara global saja, secara menyeluruh, secara ringkas saja. Puasa secara bahasa artinya menahan diri atau menahan diri dari sesuatu. Secara istilah ataupun syar'an, ya, at-ta'abbud lillah bil imsak, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan,
dan minum dan seluruh pembatal yang lain selain makan dan minum. Dari mulai kapan? Dari terbitnya fajar shadiq, terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari, atau dari mulai azannya azan subuh sampai azan maghrib. Ya, ingat, azan subuh sampai azan maghrib, bukan azan subuh sampai azan zuhur. Nah, ini yang masih puasa nanti kelas 1 dimaafkan. Ya, yang kelas 1 dimaafkan. Azan subuh sampai azan zuhur. Ya, azan subuh sampai azan asar dimaafkan. Tapi kelas 5, kelas 6 SMP atau kelas 4 masih puasanya dari azan subuh sampai azan zuhur. Ini dipertanyakan. Ada apa dengan orang ini? Ya. Baik. Kemudian masuknya Ramadan kita tahu dengan 2 cara. Masuknya bulan Ramadan bisa kita tahu dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu nampaknya hilal. Hilal itu adalah bulan berbentuk sabit. Nah, kalau tak nampak hilal, menggenapkan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Nah, jadi ada 2 cara mengetahui masuk tidaknya bulan Ramadan. Kemudian syarat puasa. Jadi puasanya tersebut ada syarat-syarat juga. Syarat menjadi murid STQ. Syarat naik kelas 6. Harus ini, ya, harus ini, ya. Baik. Syarat mendapatkan baju baru misalnya. Oleh karenanya syarat-syarat puasa tersebut, ya, yang pertama, Islam, tak wajib puasa bagi orang kafir. Yang kedua, balik, tak wajib puasa bagi anak-anak kecil. Tapi kalau berpuasa, dia mendapatkan pahala dan orang tuanya pun mendapatkan pahala, dan dia bisa melatih diri supaya terbiasa untuk puasa. Setelah Islam, balik, kemudian berakal. Orang gila itu tidak wajib puasa dan tidak disuruh puasa. Karena syaratnya salah. Karena dia tidak memiliki akal. Ya, tahu waktu buka, tak tahu waktu sahur. Nah, karena dia tidak berakal. Berarti yang pertama Islam, balik, kemudian berakal, kemudian sehat. Ya, sehat atau mampu, yaitu tidak dalam keadaan sakit. Ya. Kalau sakit yang membahayakan kalau dia tetap puasa, maka baginya harus buka. Ya. Kalau matanya kemasukan debu, kemudian merah, buka enggak puasanya? Enggak, ya. Kalau telinganya, ya, kemasukan apa misalnya? Kecoa besar. Yang kecil kan? Semut, ya, semut habis masuk keluar lagi, ya, hanya sakit sebentar, bukan enggak puasanya? Tidak. Yang harus buka puasa sakitnya sakit parah, ya, seperti badannya mati setengah, ya, habis operasi perut, potong usus misalnya, ya. Habis operasi kepala, ya, dihilangkan memori-memori yang suka gamenya, dicabut, biar tak suka game. Ini baru boleh berbuka. Tapi kalau pusing, pilek, batuk sedikit, itu tak boleh berbuka. Kemudian kita ulangi, Islam, balik, berakal, sehat. Yang kelima, mukim, menetap. Seandainya dia tidak mukim, berpergian, safar, maka tidak wajib
puasa. Boleh baginya berbuka atau meneruskan puasanya. Jadi sudah ada 5 syarat. 1 tambahan untuk akhwat. Kemudian kita sudah mengambil syarat. Sekarang rukun puasa ada berapa? Ada 2. Yang pertama. Yang kedua. Baik, dan rukun puasa itu ada 2. Yang pertama itu adalah niat. Niat itu di lisan, di hati atau di mana? Di hati ya. Niat itu di dalam hati, tak perlu diucapkan karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Nah, jadi apa yang ada di dalam hati ini Allah semua tahu nih. Ustadz tak tahu, yang lain tak tahu. Tapi Allah tahu. Ya, jadi niat bulan puasa itu boleh di siang hari, betul tidak? Tidak. Kapan niat bulan puasa di bulan Ramadan? Harus di malam hari. Dari mulai terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Tidak boleh niatnya di siang hari kecuali puasa sunnah. Ya, kecuali puasa sunnah. Baik, kemudian yang syarat pertama, rukun pertama, rukun yang kedua, menahan diri dari makan dan minum dan seluruh pembatal puasa tersebut dimulai dari terbitnya fajar sampai tergenamnya matahari. Ya, 2 rukunnya. Kalau 1 saja tak ada, maka tidak sah puasanya. Ustadz, saya menahan diri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi tidak ada niat. Tak sah. Ustadz, saya hanya cuma niat saja, tapi siang makan, duhur makan, habis asar makan, minum lagi. Itu juga tidak sah. Harus dua-duanya. Ya, harus dua-duanya. Seperti kaki ini. Tak bisa jalan dengan sempurna kecuali dengan 2 kaki. Kalau satunya hilang, maka dia akan pincang. Harus dua-dua. Baik, kita sudah mengambil pertama, pengertian puasa. Syarat kapan bulan Ramadan itu masuk diketahui dengan 2 cara. Kemudian syarat wajib puasa. Kemudian yang ketiga rukun puasa. Setelah itu sunnah-sunnah puasa. Ya, sunnah-sunnah di dalam puasa apa saja? Makan sahur. Yang pertama makan sahur ya. Harus makan sahur walaupun hanya 1 teguk air. Sudah niat puasa. Walaupun hanya 1 butir kurma ya. Walaupun hanya 1 tusuk siomay. Ya. Walaupun hanya apa lagi yang suka makanan sekarang? Ya, walaupun hanya 1 tusuk sate tanpa tusuknya. Makan 1 butir nasi. Ya. Makan 1 butir. Yang penting makan sedikit apapun itu sudah dinamakan sahur. Ya, untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu tidak makan sahur, mereka puasa, langsung puasa. Nah, maka kita menyelisihi mereka. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Ya, dari mengakhirkan sahur misalnya 15 menit sebelum azan. 20 menit sebelum azan atau setengah jam sebelum azan. Supaya apa? Supaya kita lebih kuat puasa. Kalau sahurnya jam 10 malam, bis itu tidak sahur lagi, ya, atau jam 1 malam tidak sahur lagi, itu akan membuat kita cepat lapar, cepat haus, cepat lemah badannya. Nah, ya. Tip. Yang pertama, sahur, mengakhirkan sahur. Kemudian bersegera untuk berbuka. Ya, bersegera untuk berbuka.
Berbuka. Tak boleh mengakhirkan berbuka, ya. Kemudian apa lagi? Berbuka dengan yang yang keempat. Berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada rutab, kurma basah, berarti kurma kering. Tak ada kurma kering dengan air putih. Bukan dengan yang manis-manis. Itu tidak ada hadis yang berbuka dengan manis-manis. Yang ada dari hadis Rasulullah dengan rutabat. Dengan rutab, kurma yang basah. Kalau tidak ada tamar. Kalau tidak ada air. Kalau yang manis-manis berbuka dengan manis-manis itu iklan sirup. Bukan sunnah Nabi. Ya. Tep. Bilangan kurma, Zidan, bilangan berbuka puasa dari kurma itu harus dianjurkan ganjil. Ya, dianjurkan ganjil, ya. Walaupun di depannya nanti ada ayam KFC utuh, tak dipotong kaki, tak dipotong lutuh sama kepalanya, tetap kurma kita dahulukan. Walaupun di depannya ada sate kambing, kambing guling langsung utuh, tetap kita kedepankan kurma agar mendapat pahala sunnah. Baik, kemudian apa lagi? Memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak membaca Al-Quran, ya, kemudian memperbanyak doa, kemudian melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tarawih. Yang terakhir, ini perlu untuk kita semua disunahkan mengucapkan saya sedang puasa. Bahasa Arabnya ini shaim. Ini shaimun. Apabila ada yang memarahinya, apabila ada yang mencelanya, yang mengejeknya, yang merendahkannya, yang menghardiknya, jangan dibalas dengan hardikan, jangan dibalas dengan ejekan, tapi ucapkanlah saya sedang puasa. Lantang, tegas. Ya. Sudah, ini sudah masuk ke dalam mustahabat atau yang disunah-sunahkan selama puasa. Kemudian makruh puasa, yang dimakruhkan, yang dibenci, di antaranya berlebih-lebihan dalam berkumur dan istinsyak. Istinsyak itu berwudu dan memasukkan air ke dalam hidung. Tidak boleh, ya. Berwudu itu maksimal berapa kali kumur-kumurnya? 3 kali, tidak boleh lebih. Ustaz belum bersih, Ustaz belum bersih. Itu namanya was-was syaitan untuk membuat kita tidak nyaman, ya. Maka orang ahli fikih mengatakan, apabila kita berkumur pertama, berkumur kedua, berkumur ketiga, kemudian kita tambah dengan kumur yang keempat, dan yang keempat ini kita tertelan airnya, batal puasanya. Ya, karena diperintahkan berapa kali? 3 kali. Ya, kemudian setelah berkumur-kumur, menelan dahak, menelan ingus. Nah, ya, ini adalah kotoran, jorok, mudarat, membahayakan badan kita. Maka dimakruhkan untuk menelan dahak atau menelan ingus. Yang ketiga, mencicipi makanan tanpa perlu. Dia bukan tukang masak, dia bukan koki, dia bukan orang yang buat resep, dia bukan orang yang cincang-cincang bawang dan lihat bagaimana dimasak. Tapi begitu, muncul wangi dari sayur tersebut, dari masakannya, muncul hidung dia bawa ke makanan tersebut. Kemudian jarinya, cicipi. Asin, kurang garam. Kurang garam apa lebih garam? Lebih. Jadi tak boleh cicipi makanan kecuali yang membutuhkan, yaitu orang masak. Setelah dicicipi, ditelan apa dibuang? Dibuang, ya. Dibuang. Ada 3, ya. Berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung saat berwudu berlebihan. Yang kedua, menelan dahak ludah atau ingus. Kalau ludah tidak
tidak mengapa ya, karena dia selalu begini. Kecuali yang tidak boleh itu kumpulkan, sudah penuh ludah dia baru dia minum. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mencicipi makanan. Setelah itu kita masuk ke dalam pembatal puasa. Yang pertama itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Dia tahu hukumnya, tak boleh makan di tengah dalam saat berpuasa. Dia paham hukumnya, dia ingat dan dia tidak dipaksa. Kecuali dipaksa ya, misalnya dipaksa. Datang perampok, tarik dia ke rumah dia. Maaf, saya sedang puasa, kata perampok tersebut. Makan. Kalau tidak makan, secekek lehermu. Itu boleh tidak? Boleh, karena terpaksa. Antara dua pilihan, dicekek kita mati bahaya atau makan. Makan. Berarti itu bukan karena keinginan kita, tapi karena terpaksa. Ya. Baik, yang pertama makan dan minum secara sengaja. Ya, Ustaz sudah jelaskan kemarin bentuk sengaja, bentuk tidak sengaja. Ada yang ambil makan satu piring sembunyi di bawah meja makan. Ketika kedapatan, kenapa makan? Tidak sengaja. Ini namanya bohong. Ya, yang kedua pembatal puasa. Memuntahkan makanan dengan sengaja. Ya. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Misalnya dia dari sini mau ke Batam Center, naik mobil pusing muntah. Itu tidak mengapa. Karena bukan dengan sengaja. Yang sengaja dia kenyang, ya, dia kamar mandi, dia congkel mulutnya hingga memuntahkan semua makanannya. Ini membatalkan puasanya. Yang ketiga, niat berbuka bagi orang musafir. Ustaz dalam safar misalnya. Ustaz dalam bepergian. Ustaz sudah niat. Ini saya safar dan saya ingin buka hari ini. Tak mau puasa. Tapi ketika warung makan tutup. Pergi warung makan sana tutup. Pergi warung makan sana tutup. Sampai mendekati maghrib. Ini puasanya sudah batal. Karena dia dalam safar dan niat untuk tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya ada murtad atau kafir. Tahu murtad? Keluar dari Islam. Wa'iyadzubillah, semoga Allah menjaga kita dari yang satu ini. Ya, menjaga iman kita, membuat kita istiqomah dalam Islam. Baik. Ustaz kasih waktu kurang lebih 3 menit. Silahkan baca-baca lagi. Silahkan mengingat-ingat lagi. Setelah itu tutup bukunya, kumpulkan, baru kita mulai kuisnya. Tafadhalu. Boleh break-nya.